sapu sarang sedikit buat mahasiswa Papua itu pulang ke Papua harus buka namanya sekolah alternatif, terlepas dari pendidikan yang ada hari ini. Iya, jumpa lagi di video kali ini. Sekarang saya membahas aspek pendidikan di Papua. Jadi yang konten awalnya itu kan sudah membahas soal otsus itu untuk siapa, terus aspek kesehatannya seperti apa. Terus yang sekarang saya lanjut lagi kembali ke aspek pendidikan di Papua itu seperti apa begitu. Tapi saya tidak terlalu banyak membahas ke sana, tapi saya hanya garis bawahi saja. Bisa dibilang tema singkat itu guruku adalah pembunuh. Jadi pendidikan di Papua itu tidak stabil begitu, sehingga jangan pernah heran ketika anak-anak Papua itu kuliah di luar dari Papua, terus kemudian penyesuaiannya terlalu lama. Jadi pendidikan di Papua itu kurikulum yang mempelajari dari anak-anak Papua itu ada yang kurikulum dari 2006, terus 2003 kayak begitu. Sedangkan di Jawa sendiri kurikulum yang pelajari adalah 2013 kayak begitu. Jadi sangat beda jauh itu untuk kurikulum. Tapi yang lebih jelasnya itu bisa cari tahu sendiri. Terus yang kemudian lagi pendidikan di Papua itu lebih banyak mengajarkan hafal menghafal, sehingga anak-anak Papua ini untuk berpikir kritis itu agak susah begitu. Karena pendidikan yang di Papua mengajarkan bukan lagi pendidikannya bukan secara ilmiah, tapi dia formalitas. Jadi dia tidak mengajarkan untuk anak Papua itu harus berpikir kayak begitu, tidak ada. Tapi lebihnya hafal menghafal. Contoh saja itu waktu saya SD, guru mengajarkan untuk hafal menghafal. Jadi semua pelajaran yang guru bawa itu harus kita mempelajari, terus kemudian harus menghafal dalam otak gitu. Padahal kan belajar itu kan bukan untuk hafal, tapi untuk memahami daripada isi materi itu sendiri. Jadi hal yang kami mengalami kayak begitu itu aspek pendidikan di Papua. Karena aspek pendidikan di Papua ini tidak terlepas juga dengan otsus juga. Dari dana otsus ini juga uang yang mereka alokasikan untuk pendidikan itu nilainya lebih tinggi. Tapi dana pendidikan itu tidak pernah gunakan baik untuk fasilitas di sekolah, bahkan membiayai mahasiswa, bahkan juga membiayai pelajar yang sedang sekolah di Papua itu sangat kurang sekali. Tapi uang sebanyak itu dikemanakan itu tidak tahu. Sehingga jangan pernah heran juga ketika ada mahasiswa Papua yang di Jawa Bali karena uang studi akhir, bahkan juga uang pemudokan atau biasa dibilang uang kontrakan, karena tidak sesuai, sehingga banyak yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta di depan Mendagri. Itu jangan pernah heran, karena itu uang mahasiswa itu besar, tapi karena pemerintah itu kayaknya mereka korupsi atau bagaimana kayak gitu, atau mereka alihkan dana itu ke dom punya bisnis, melakukan tindakan kayak begitu. Terus itu untuk dananya. Terus yang kemudian lagi itu
untuk pendidikan sendiri di Papua itu di pendalaman-pendalaman di daerah terpencil itu pendidikan itu tidak berkualitas begitu pendidikan di sana karena banyak yang guru-guru yang dikirim dari pemerintah untuk menetap di sana tapi guru-guru ini lebih banyak menjadi mata uang sehingga untuk dapat gaji atau untuk dapat honor baru datang taruh muka di sekolah terus kemudian setelah dapat uang langsung pergi ke kota kayak gitu sehingga anak-anak pendalaman ini banyak sekali untuk keinginannya sekolah keinginannya belajar tapi karena guru ini tidak ada sehingga banyak yang jadi kelabu yang lebih parah lagi adalah kami itu dari kecil diajarkan hafal Gunung Merapi terus yang kemudian diajarkan untuk hafal tanam padi terus diajarkan untuk hafal Pancasila terus diajarkan untuk hafal gunung tertinggi di Indonesia kayak gitu itu waktu waktu kita SD atau SMP itu kita diajarkan kayak begitu padahal hal itu diajarkan ini bukan Gunung Merapi bahkan juga padi itu bukan ada di Papua kayak gitu padahal eh, barang yang ada di Papua itu beda kalau bisa dibilang kan padi itu kan makanan khas bagi eh, teman-teman di Jawa kalau di Papua itu kan beda terus Gunung Merapi itu kan yang ada di Pulau Jawa terus misalkan gunung tertinggi Arjuna contoh itu kan ada di Jawa kayak begitu jadi kami dari sana harus mempelajari di sini sedangkan kita tidak pernah lihat sedangkan kita tidak pernah makan tidak pernah rasa kayak begitu jadi hal yang tidak ada itu yang usahakan untuk mengajar kita agar kita hafal kayak begitu terus yang kemudian gunung tertinggi di Papua itu misalkan yang sekarang Gunung Terikora Gunung Puncak Jaya atau yang sekarang Gunung Nemangkawi yang hari ini PT Freeport menduduki itu gunung-gunung tertinggi di Papua tapi dalam mata pelajaran itu tidak ada yang pernah mengajarkan kita kalau kamu punya gunung tertinggi ada di Papua itu tidak ada sama sekali sehingga kita lebih banyak mempelajarinya itu yang ada di luar dari Papua ini mengajarkan kita untuk hafal Pancasila dan undang-undang ini memang dari SD itu diwajibkan ya, memang benar diwajibkan karena kita warga negara Indonesia tapi yang anehnya adalah uh, dari guru sendiri tidak pernah menjelaskan Pancasila itu apa itu Pancasila itu apa tidak pernah mengajarkan kita tapi diajarkan Pancasila satu ketuhanan dan lain sebagainya disuruh hafal kayak begitu akhirnya kita hanya hafal saja tanggung jawab kita tuh hafal jadi hasil daripada kita belajar itu tidak menjadikan untuk metode berpikir tapi malah hal itu masih hanya akhirnya itu tidak bisa berkembang terus yang kemudian lagi diwajibkan untuk apa namanya menghafal undang-undang terus yang kemudian lagi diwajibkan untuk bicara pakai bahasa Indonesia kalau di sekolah nah hal ini yang lebih parah terjadi di Papua di Papua itu kalau di sekolah harus diwajibkan bicara pakai bahasa Indonesia jadi entah itu mahasiswa bahkan juga pelajar bicara pakai bahasa daerah bahasa daerahnya sendiri di sekolah berarti nanti guru akan menganggap anak itu bahwa anak itu bodoh bahkan juga tekanan dari orang tua juga ketika anak itu bicara pakai bahasa daerah dianggap bodoh ini anak sekolah apa bukan kayak gitu sehingga anak kecil bahkan juga anak besar
yang masih pelajar, yang masih mahasiswa itu juga kadang mengalami tekanan psikologi juga sih. Karena diwajibkan untuk harus mempelajari bahasa Indonesia begitu. Tapi kan kalau kita bahas ke apa budaya dan lain sebagainya, berarti kan bahasa itu kan ah, tidak boleh hilang, atau siapapun oh, orang Papua berarti dia harus tahu dia punya bahasanya sendiri kayak gitu. Tapi itu nanti bahas di konten selanjutnya. Mau dan tidak, anak-anak ini harus mempelajari bahasa Indonesia. Pada akhirnya sampai hari ini juga banyak yang lupa dengan punya bahasa sendiri. Yang hari ini terjadi biaya pendidikan, ada beasiswa dan lain sebagainya. Tapi beasiswa itu tidak pernah dapat bagi masyarakat kecil punya anak atau orang tua yang tidak mampu. Tapi beasiswa itu biasanya dikasih ke orang-orang kelas yang lebih tinggi lah. Misalkan itu bupati punya anak, atau DPR punya anak, atau itu kepala dinas punya anak, atau ada orang dalam itu baru udah bisa dapat beasiswa gitu. Sehingga kebanyakan mahasiswa Papua itu kuliahnya biaya sendiri, bukan dari biaya pemerintah atau beasiswa, atau yang dialokasikan dari dana otsus itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau saya mau bilang lagi, kalau ada orang yang bilang mahasiswa Papua kuliah di luar negeri, bahkan kuliah di Jawa itu beasiswa, itu kosong. Tapi 100% itu biaya dari orang tua, bukan biaya dari pemerintah. Kalau bisa dibilang biaya dari pemerintah, kalau tidak salah hanya 75%. Tapi 75% lebih besar, hanya 50%. Jadi 100% itu biaya dari orang tua. Itu untuk pendidikan. Itu yang terjadi. Terus yang kemudian lebih parah lagi itu ada yang aneh hari ini terjadi di Papua. Itu sudah awal saya bilang, guruku adalah pembunuh. Yang hari ini terjadi di pendalaman-pendalaman, bahkan juga di seluruh Papua. Sekarang itu bukan guru yang sekolahnya SPD atau sudah diutus dari pemerintah, tetapi yang hari ini guru di Papua itu militer atau TNI Polri. Karena TNI Polri yang masuk mengajar, entah itu SD, entah itu SMP, bahkan juga entah itu SMA. Jadi seharusnya militer ini juga ada masuk dalam kelas itu, bawa senjata lagi, mereka masuk dalam ruangan, terus kemudian mereka mengajarkan anak-anak Papua ini, mengajarkan mereka tentang sejarah Indonesia, misalkan tentang Pancasila, undang-undang, dan lain sebagainya kayak begitu. Mereka mengajar. Terus mereka ini juga mengajarkan anak-anak itu, terus kemudian dom punya orang tuanya bunuh mereka lagi. Atau mereka ini yang anggap teroris KKB. Itu menurut pemerintah biasa begitu. Jadi dengan hegemoni itu kan sudah tertanam dalam pikirannya militer ini. Sehingga militer anggap bahwa orang-orang tua ini, masyarakat ini semuanya itu dari bagian dari gerakan KKB dan lain sebagainya. Mereka pikir begitu. Baru dong kejar mereka sampai pengungsi di hutan-hutan dan lain sebagainya. Baru dong punya anak-anak ini, dong bilang mari kamu sekolah, baru kasih masuk mereka di ruangan kelas, baru bahas senjata lagi, baru diajar mereka lagi. Jadi mengajar mereka itu bukan hal yang ilmiah. Terus bukan mengajar mereka bukan untuk hal yang bisa berpikir, tapi mengajarkan mereka adalah nasionalisme ganda, NKRI harga mati kayak gitu.
Jadi tidak ada hal yang mengajarkan mereka untuk metode berpikir, tidak ada. Atau untuk berkembang, tidak ada. Atau untuk menjadi orang yang kritis, tidak ada. Tapi malah mereka tekan mereka punya psikologi. Jadi di sekolah-sekolah di kampung-kampung itu, misalkan di Duga kah, di Intan Jaya kah, di Jauh Kimo kah, Madrat kah, yang tempat-tempat operasi militer, bahkan juga yang lainnya itu, di gedung sekolah juga militer menduduki di situ. Jadi mereka jadikan pos di gedung sekolah, terus kemudian mereka tinggal di, sehingga anak-anak ini mau sekolah, tapi karena ada militer kadang dan takut, karena mereka tinggal ini kan siap tempur, senjata lah apalah, pokoknya kasih naik kasih turun, sehingga anak-anak kecil ini juga mau jalan ke sekolah atau ini juga karena mereka lihat ini, wah ini orang bawa senjata datang nih, kayaknya nanti dia tembak saya kayak gitu. Karena mereka sendiri sudah lihat kalau dong punya mama dan bapak itu sudah dikejar dengan polisi dan tentara, itu mereka dikejar dengan senjata, kas turun bom kiri kanan dan lain sebagainya, sehingga mereka juga mengalami trauma. Akhirnya mereka fokus untuk pendidikan itu agak tidak bisa di Papua. Jadi masih banyak lagi terjadi. Tapi pada intinya di satu Papua itu semua. Satu pelajaran yang saya pernah dapat itu kan bahasa Indonesia. Jadi dari SD, SMP sampai SMA itu kan bahasa Indonesia itu kan harus wajib, wajib bagi pelajar kayak gitu. Tapi bandingkan lagi dengan di Jawa sini, saya lihat-lihat di Jawa sini sedangkan ada pelajaran bahasa Jawa atau bahasa daerah itu ada. Pelajar juga bisa ke sekolah bisa gunakan pakai bahasa Jawa, bahkan juga guru atau dosen. Tapi sedangkan di Papua itu beda jauh. Di Papua di sekolah harus diwajibkan untuk bicara pakai bahasa Indonesia, tidak bisa dibicarakan pakai bahasa daerah. Karena apa? Karena tadi saya sudah singgung pertama, kalau bicara pakai bahasa daerah nanti dianggap bodoh kayak gitu. Akhirnya semua diwajibkan harus pakai bahasa Indonesia. Terus kemudian di Papua itu kan di beberapa dalam 7 wilayah adat itu kan punya bahasanya kan beda-beda. Dari satu wilayah adat, misalnya di Lapagos itu ada berapa bahasa kayak gitu. Tapi di dalam pendidikan ini bahasa daerah itu tidak pernah diterapkan, atau pelajaran tentang bahasa daerah itu mereka tidak pernah bawa. Jadi bahasa daerah sendiri dalam pendidikan juga tidak pernah kita pelajari, tapi lebih banyak pelajari itu kan kewajiban bagi pelajar adalah bahasa Indonesia itu saja. Jadi kebanyakan di pendalaman saya anak Papua mereka pikir bahwa bahasa Indonesia adalah kita punya bahasa yang wajib harus kita menghafal atau wajib harus kita pelajari. Padahal tidak ada. Bahasa Indonesia itu hanya sebuah bahasa pengantar, bisa dibilang bahasa pengantar atau bahasa nasional. Tapi yang bahasa wajib yang harus pelajari terus harus hafal adalah bahasa daerah sendiri, bahasa daerah setiap suku, terus setiap daerah itu harus wajib dihafal atau harus wajib tahu semua yang satu bahasa itu punya. Terus yang lihat-lihat lagi kalau di Jawa itu orang-orang cuma harus bicara harus pakai bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga dan jarang. Ya, ada juga memang tidak tahu bahasa Indonesia secara murni, memang tidak tahu. Sesuai tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kadang tidak ada yang mengerti. Tapi yang mempelajari bahasa Indonesia secara kental, terlalu kental adalah itu orang Papua itu sendiri. Karena apa tidak bisa heran? Karena itu upaya dari pemerintah untuk orang Papua itu harus melupakan dong punya bahasa sendiri harus dilupakan. Terus kemudian harus mereka prioritaskan bahasa Indonesia. Agar apa? Karena dong punya kepentingan lainnya. Tapi itu nanti kita akan bahas lagi dengan konten selanjutnya. Pendidikan di Papua itu membunuh anak-anak Papua. Pendidikan di Papua itu membodohi anak-anak Papua. Sehingga yang harus dilakukan hari ini
sapu saran sedikit buat mahasiswa Papua itu pulang ke Papua harus buka namanya sekolah alternatif, terlepas dari pendidikan yang ada hari ini. Karena pendidikan yang ada hari ini itu bisa dibilang produk dari Otsus, itu satu paket pendidikan formal.